Sakit hati diputus cinta, seorang mantan pacar tembak mahasiswi pakai senapan angin di Samarinda. Diguyur hujan intensitas tinggi, sejumlah ruas jalan Pontianak tergenang banjir. Kecewa anggota DPR RI Dapil Kalsel tidak hadir, mahasiswa bakar spanduk di depan gedung DPRD Kalsel. Beri bekal untuk bebas nanti, sejumlah anak berhadapan dengan hukum di LPKA Sungai Raya dapat pelatihan barista. Halo, selamat pagi saudara. Senang sekali Kompas Pagi dapat kembali hadir di hadapan Anda. Kami telah merangkum beragam informasi menarik seputar Pulau Kalimantan yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Bersama saya, Melian Tacung, mari kita jelang Kompas Pagi selengkapnya hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita menuju ke sorotan yang pertama. Saudara, seorang mahasiswi di Samarinda, Kalimantan Timur, menjadi korban penembakan menggunakan senapan angin oleh mantan kekasihnya. Akibatnya korban alami luka di kepala, pelaku kini sudah ditangkap polisi. Peristiwa menggegerkan warga di Jalan Suryanta, Perumahan Geraha Indah, Samarinda. Seorang mahasiswi menjadi korban penembakan menggunakan senapan angin oleh mantan kekasihnya. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat malam 12 Juni 2026. Korban saat itu baru pulang kuliah dan baru selesai membuang sampah. Namun setelahnya korban ditembak dengan jarak hanya 20 meter. Akibatnya korban alami luka di bagian kepala dan kini mendapat perawatan intensif. Pelaku diduga sudah memantau korban sejak beberapa hari terakhir. Bahkan pelaku terekam kamera pemantau warga saat hendak melancarkan aksinya dengan membawa senapan angin. Usai menembak korban, pelaku terlihat kabur dan senapan angin diduga dibuang di dekat lokasi kejadian. Pelaku nembak itu dari kesaksian kakak ipar saya dari atas itu, Mas. Oh, dari atas itu ya. Berarti jaraknya hanya berjarak berapa nih? Ada 20 meter. Sekitar 10 sampai 20 meter lah ini, Mas. Dari cerita si korban, dia memang pernah punya hubungan. Cuman sekarang sudah enggak. Saat ini sudah boleh pulang dari rumah sakit, cuman saya rasa masih ada trauma yang lumayan serius, Mas. Kurang dari 24 jam jajaran Polsek Samarinda Ulu menangkap pelaku pada Sabtu dini hari. Pelaku mengakui perbuatannya lantaran sakit hati karena diputus oleh korban. Ia pun mengakui aksinya sudah direncanakan. Modus pelaku dari kejadian kemarin, pelaku mengikuti korban sepulang dari kegiatan. Motifnya adalah sakit hati karena si pelaku diputus hubungan oleh korban. Jadi status mereka ini berpacaran, tidak terima dengan keputusan yang diambil oleh korban. Akhirnya pelaku merencanakan aksi penembakan. Pelaku kini ditahan di ruang tahanan Mapolsek Samarinda Ulu dan terancam pidana 9 tahun penjara. Rijal Mustafa, Jasmin Japar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Sementara itu, mahasiswi yang ditembak menggunakan senapan angin oleh mantan kekasihnya kini mendapat pendampingan Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak Kalimantan Timur. Hingga Selasa sore, korban didampingi memberikan keterangan di Mapolsek Samarinda Ulu. Korban LA 20 tahun yang menjadi korban penembakan oleh mantan kekasihnya kini kondisinya membaik. Penembakan ini karena pelaku yang juga mantan kekasih korban sakit hati. Pelaku sakit hati karena hubungannya kandas di tengah jalan. Korban kini didampingi Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak memberikan keterangan langsung di Polsek Samarinda Ulu. Korban saat ini masih trauma dan kerap mengalami pusing akibat luka di bagian kepala. Namun kondisinya perlahan mulai membaik. Korban rencananya juga akan mendapat pendampingan hingga ke psikiater. Kondisi korban saat ini seperti apa itu, Pak? Trauma, kemudian masih mengalami pusing, kepalanya itu masih sakit, kemudian juga yang membuat saat ini sih psikisnya gitu, karena dengan orang baru pun dia agak ketakutan. Yang pasti adalah kita melakukan pendampingan hukumnya, kemudian juga kita mendampingi korban untuk bisa psikiater gitu. Bekerja sama dengan seperti biasa kami bekerja sama dengan UPT DPPA untuk pendampingan secara psikologis. Pelaku MZ, 22 tahun,
kini tengah menjalani pemeriksaan dan mendekam di sel tahanan Polsek Samarinda Ulu. Pelaku terancam pasal penganiayaan berat berencana dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Keluarga korban berharap pelaku dihukum sesuai perbuatannya, lantaran korban saat ini masih mengalami trauma. Ya kalau harapan keluarga itu ya mungkin pelaku bisa dihukum sesuai undang-undang yang berlaku aja sih. Sebelumnya korban ini ada terima ancaman nggak dari pelaku? Sempat ada, dari beberapa hari yang lalu tuh sempat diikuti. Kasus ini sudah dilaporkan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Jakarta. Rizal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Sorotan lainnya, saudara, kebakaran di Jalan Dato Iba, Kelurahan Sungai Kledang, Samarinda Seberang, hanguskan 2 bangunan pada Senin sore. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Bangunan yang terbuat dari kayu ini dengan cepat ludes seketika dilalap sejago merah pada Senin sore. Akibat kebakaran ini, 2 bangunan yang terdiri dari 1 rumah tinggal dan kontrakan 4 pintu hangus, sementara 2 rumah lainnya terdampak. Api diduga berasal dari rumah kontrakan yang ditinggal penghuninya. Api dapat dipadamkan kurang dari 1 jam setelah petugas damkar menerjunkan 8 mobil pemadam. Rumah yang terbakar itu modal salat Suryati, warga saya kalau yang tembak dia. Tadi ada orangnya tapi? Sementara tadi ditinggal. Ya adanya 65 di Jalan Dato Iba sekitar pukul jam 4:10, 15 ya? Ya, 15. Yang terbakar tadi belum persis, kiranya sekitar 4 pintu, dan 1 rumah tunggal. Jadi dua bangunan Pak ya? Iya. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Rizal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Yang juga jadi sorotan, saudara. Usai diguyur hujan dengan intensitas tinggi sejak malam hari, sejumlah ruas jalan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat tergenang banjir. Menurut warga, banjir terjadi sejak pukul 2 Selasa dini hari. Beginilah kondisi Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Selasa pagi. Akses utama yang kerap padat dilalui masyarakat ini tergenang banjir cukup tinggi. Salah satu warga, Joni, menyebut banjir terjadi sejak pukul 2 dini hari, usai hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur sejak malam. Jika tidak kembali hujan, biasanya air akan surut di atas pukul 12 siang. Hujan kan air pasang aja kan? Dari subuh. Dari subuh tuh Pak? Hujan tuh dari... Ada berhenti dari semalam hujannya. Ada berhenti ntar hujan lagi. Tadi banyak kayak kendaraan mogok tuh Pak ya? Wah, rata-rata banyak. Itulah. Baru ulang kedua kali ini. Tapi ini dah reda, cuman air masih Pak ya? Cuma masih airnya. Banjir mengganggu mobilitas warga karena di beberapa titik hingga mencapai 60 cm. Ini Pak tadi Pak? Yatra, garis 2. Tadi lewat Ayani seperti apa tadi Pak? Hah? Lewat Ayani tadi Pak? Banjir. Tapi motor tak mogok pula ya? Ya. Aman pula. Berarti mau pergi kerja tadi Pak? Atau siapa Pak? Ngawas. Oh. Kebersihan jalan. Tidak hanya di kawasan Jalan Ahmad Yani, banjir juga menggenangi sejumlah ruas jalan lainnya, seperti Jalan Purnama, Jalan Gusti Hamzah, Jalan Putri Chandramidi, hingga Jalan Tuku Umar. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Selain sejumlah kawasan di Pontianak, banjir juga menggenangi halaman terminal antar lintas batas negara Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Hal ini membuat warga yang akan masuk ke terminal merasa terganggu karena harus basah saat turun dari kendaraan. Banjir setinggi 10 hingga 15 cm merendam halaman terminal antar lintas batas negara ALBN Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Usai diguyur hujan dengan intensitas lebat sejak Senin malam hingga Selasa subuh. Genangan terjadi di area depan terminal dan meluas hingga ke beberapa ruas jalan yang menjadi akses keluar masuk kendaraan. Kondisi tersebut mengakibatkan aktivitas pengguna jasa transportasi terganggu. Sejumlah penumpang terpaksa melewati genangan air saat menuju area kendaraan yang akan mereka tumpangi. Ya, paling bisa cepat diselesaikan lah masalahnya, biar cepat surut. Iya.
Oke. Ini tujuan kemana Bang? Mau ke Sintang. Mau Sintang. Berapa kali intensitas menggunakan ini biasanya? Ini baru pertama sih coba ini. Jadi apa kesan pertamanya? Ya, cukup kurang enak sih. Kurang enak. Selain di terminal ALBN, banjir juga merendam Jalan Serikandi, Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya. Banjir di badan jalan cukup tinggi sehingga membuat pengguna jalan kesulitan melintas. Jam 4 pagi subuh. Sampai jam berapa kira-kira? Sampai jam 4 subuh ya. Kalau dia mulai itu dari jam 8 malam, kita segitulah. Sudah segitu ya. Kalau emang kayak gitu terus kan Bang, apa namanya dampak banjiran nih? Baru-baru ini ya. Baru-baru ini. Kemarin-kemarin kan tempat kemarau tuh. Nah ini mulai hujan lagi. Warga berharap adanya perbaikan drainase agar aliran air tetap lancar saat hujan dengan intensitas tinggi. Doris Pardede, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Masa beri kartu kuning dan rapor tidak lulus kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, mahasiswa berunjuk rasa di depan DPRD Kalimantan Selatan tolak MBG dan Koperasi Merah Putih. Kecewa tak ada anggota DPR RI Dapil Kalsel yang hadir, massa sempat membakar spanduk. Mahasiswa membakar tumpukan spanduk ini lantaran kecewa tak ada anggota DPR RI asal Kalimantan Selatan yang datang saat aksi penyampaian aspirasi mereka di depan DPRD Kalsel pada Senin siang. Suasana sempat memanas saat mahasiswa terus mendesak anggota DPRD untuk memastikan kehadiran ke-11 anggota DPR RI asal Kalsel karena mereka dinilai punya wewenang di tingkat pusat. Penolakan pada program makan bergizi gratis dan Koperasi Merah Putih jadi tuntutan utama. Namun massa sengaja belum membahas poin tuntutan secara mendalam karena memilih menunggu kehadiran anggota DPR RI Dapil Kalsel. Yang kami hari ini menandakan bahwa kami benar-benar ingin mendesak, kami benar-benar ingin menyampaikan sebuah pesan kepada DPR RI Dapil Kalimantan Selatan bahwa kami ingin berbicara, ingin berdialog, ingin berdialektika bersama DPR RI Dapil Kalimantan Selatan. Sementara itu, Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian Haka bilang keterbatasan waktu jadi alasan tak hadirnya wakil rakyat dalam aksi tersebut. Namun mereka sepakat akan mengundang kembali 11 anggota DPR RI Dapil Kalsel yang dijanjikan akan datang pada hari Kamis. Untuk mengundang 11 Kalimantan Selatan. Mantap itu tidak mungkin semuanya pasti hadir, tapi undangan tetap kita undang ke 11-nya karena mewakili tuntutannya tadi. Dan ini adalah ranahnya pusat semua. Yang tuntutannya itu adalah menyangkut masalah bukan pusat semuanya. Jadi kita hanya mempresentasi, menyampaikan, tapi beliau mendatangi langsung kepada anggota yang mewakili dapil di Kalimantan Selatan. Dalam aksi ini mahasiswa juga menolak revisi Undang-Undang Polri, menuntut pemerintah batalkan kenaikan harga BBM dan mendesak pemerintah prioritaskan pendidikan. Mahasiswa sempat melakukan aksi diam selama 20 menit sebagai bentuk protes berhadapan dengan polisi lalu membubarkan diri dengan tertib. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sejumlah mahasiswa yang berunjuk rasa di depan DPRD Kalimantan Selatan secara simbolis memberikan kartu kuning dan rapor kinerja dengan predikat tidak lulus kepada pemerintah Provinsi Kalsel. Selain menyoroti buruknya tata kelola pemerintahan dan infrastruktur, massa juga menyoroti implikasi kenaikan harga Pertamax yang berpotensi memicu peralihan konsumen ke BBM subsidi dan berdampak pada kenaikan harga bahan pokok. Sebuah spanduk berukuran besar yang menampilkan evaluasi rapor kinerja pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terpasang di pagar gedung DPRD Kalsel saat aksi unjuk rasa mahasiswa. Mahasiswa secara tegas memberikan kartu kuning dan penilaian tidak lulus terhadap kinerja Pemprov Kalsel yang dinilai gagal dalam aspek pelayanan publik, lingkungan hingga pemerataan infrastruktur. Di bawah guyuran hujan, massa juga menyoroti dampak nyata dari sektor energi.
Mahasiswa khawatir kenaikan harga BBM jenis Pertamax akan membuat masyarakat berbondong-bondong beralih menggunakan Pertalite yang dikhawatirkan menyebabkan kekosongan stok Pertalite di SPBU dan turut berdampak pada kenaikan harga bahan pokok. Bagaimana pemerintah menjamin ketersediaan bahan bakar Pertalite ataupun bahan bakar lain, karena pasti orang-orang yang memakai Pertamax pasti akan pindah ke Pertalite, dan pasti bagaimana Pertalite akan berkurang. Ketua DPRD Kalsel Supian Haka yang menemui demonstran didesak menghadirkan seluruh anggota DPR RI perwakilan Kalsel ke lokasi aksi, namun Supian Haka menyatakan tidak bisa memenuhi tuntutan tersebut karena tidak ada perwakilan Parlemen Senayan yang hadir. Tidak bisa untuk menghadirkan karena sudah surat undangan kita kirim, surat datang itu kan surat bagiannya, ternyata tidak ada yang datang. Ini catatan bagian adik-adik juga. Mahasiswa berharap kartu kuning yang diberikan menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah agar segera mengeluarkan kebijakan strategis sehingga masyarakat tidak semakin dirugikan dan terbebani. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sementara itu di Kalimantan Timur, saudara, mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Balikpapan Bergerak menggelar aksi demonstrasi. Ada 5 poin nasional termasuk kenaikan harga BBM dan MBG, serta 9 poin isu di daerah yang disuarakan. Polresta Balikpapan mengerahkan personel untuk mengamankan jalannya aksi. Mahasiswa dari sejumlah universitas di kota Balikpapan yang tergabung dalam aliansi Balikpapan Bergerak menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia bagian tengah. Massa juga melakukan aksi mendorong sepeda motor sebagai bentuk respons terhadap kenaikan harga BBM. Mahasiswa juga meminta agar program MBG dievaluasi. Ada 5 poin tuntutan nasional dari massa aksi, yakni mendesak pemerintah pusat menurunkan harga BBM, mendesak pemerintah pusat mengevaluasi kebijakan fiskal negara, seperti menjaga batas defisit APBN, evaluasi program prioritas seperti MBG dan koperasi desa, ketepatan sasaran subsidi, serta sinkronisasi fiskal dan moneter. Massa juga mendesak batalkan Undang-Undang Polri Nomor 2 Tahun 2002, perubahan ketiga, batalkan Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025, dan tolak duifungsi TNI dan Polri. Selain itu ada 9 poin tuntutan daerah yang disuarakan. Di antaranya, massa menyoroti distribusi BBM jenis Pertalite di Balikpapan, krisis tenaga pendidik di Balikpapan, pelanggaran kendaraan berat terkait jam operasional, hingga meningkatnya aksi begal. Untuk isu nasional tuh yang paling kita paling kita tebarkan di media itu permasalahan soal BBM. Nah, kita paham bahwasannya di Selat Hormuz yang menyebabkan BBM ini naik ya. Tapi di ruang fiskal APBN itu kita meminta Presiden Prabowo Subianto untuk bisa mengevaluasi bahwasanya hari ini APBN itu jangan ke MBG saja atau Kopdes, tapi ke subsidi energi seperti itu. Hari ini kita sudah defisit anggaran 200 triliun. Tapi bagaimana sikap Presiden Prabowo? Sementara itu, Polresta Balikpapan mengerahkan personel untuk mengamankan jalannya aksi. Pengamanan ini kita berjumlah 409. Jadi tugas ini sebenarnya bukan pengamanan. Ini adalah bentuk pelayanan kepada adik-adik mahasiswa. Kita ada 419 karena awalnya mereka memberitahukan terkait masalah penyampaian pendapat di depan umum itu jumlahnya 1000. Jadi kita mencoba untuk mencari titik yang pas. Jadi pengamanan minimal 10% dari jumlah orang, dari jumlah massa. Ini kan kita coba melakukan peningkatan, ternyata yang datang cuma sedikit. Ya, semoga ini akan lebih maksimal, adik-adik bisa menyampaikan pendapat, mengikuti setiap aturan terkait masalah ketertiban. Aksi demonstrasi ini berlangsung hingga malam hari. Yanuar Rizwandanu, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Mahasiswa membubarkan diri dari gedung DPRD Kota Balikpapan pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian tengah setelah sepakat untuk diskusi lanjutan pada hari Kamis 18 Juni 2026 di kantor Balai Kota. Setelah bertemu dengan Wakil Ketua DPRD dan Asisten 1 Sekdakot Balikpapan, mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Balikpapan Bergerak membubarkan diri dari gedung DPRD pada Senin malam. Meski sempat terlibat aksi saling dorong dan adu mulut dengan polisi saat mencoba masuk ke gedung DPRD, namun mahasiswa bubar dengan tertib
dan membersihkan sampah di sekitar lokasi aksi. Mahasiswa akan membahas 9 poin isu daerah bersama wali kota dan ketua DPRD pada Kamis 18 Juni, seperti masalah distribusi BBM jenis Pertalite, krisis tenaga pendidik di Balikpapan, pelanggaran kendaraan berat terkait jam operasional hingga kriminalitas begal. Jika nantinya tidak ada kesepakatan, maka mahasiswa akan kembali menggelar aksi demonstrasi jilid 2. Kami sudah diskusi, cuma untuk terkait dengan penindaklanjutan nanti di hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 di Aula Wali Kota Balikpapan. Nah, apabila kesepakatan yang kami buat tadi dengan para pihak terkait ya tidak diaminkan, maka kami pastikan akan ada aksi jilid 2 dari Aliansi Balikpapan Bergerak. Kita ke informasi lain, saudara. Sejumlah harga bahan pokok di pasar tradisional Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan mulai merangkak naik. Salah satunya terpantau di Pasar Bauntung. Kenaikan harga dipicu kenaikan harga BBM non-subsidi khususnya Pertamax. Senin pagi, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Bauntung, Banjarbaru mengalami kenaikan. Seperti minyak goreng, paling murah Rp20.000 per liter. Bahkan, pasokan minyak goreng subsidi minyak kita justru mengalami kekosongan di sejumlah lapak. Bawang putih juga naik dari harga Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram di tingkat pengecer sejak 1 pekan terakhir. Ini hampir semua, kayak minyak ini paling murah 20 per liter ya? Minyak yang istilahnya kayak apa tuh? Curah apa atau lain? Lain, tapi yang itu 23. Minyak kita? Barang pun minyak kita kosong. Kosong nih Pak? Nggak ada barang. Salah satu faktor merangkaknya harga disinyalir akibat kenaikan tajam harga BBM non-subsidi jenis Pertamax. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagin Kota Banjarbaru membenarkan adanya hubungan erat antara penyesuaian harga energi dengan biaya pangan karena faktor transportasi. Sebenarnya berpengaruh juga karena karena transportasinya berpengaruh ya kemungkinan berpengaruh juga, tapi mudah-mudahan masih tetap stabil karena kalau ketersediaan barang masih ada. Kalau stok stabil bulan. Stabil. Kalau apalagi kalau subsidi seperti minyak kita kemarin saya cek masih stabil. Selain memastikan ketersediaan stok barang di lapangan masih relatif aman dan stabil, Disperdagin Kota Banjarbaru berencana kembali menggelar program pasar murah setelah anggaran belanja tambahan atau ABT disetujui untuk menjaga daya beli masyarakat. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Usai jeda kami akan kembali hadir dengan informasi seputar Pawai 1 Muharram digelar di tengah banjir. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, kita ke informasi ibadah haji 2026. Jemaah haji asal Banjarmasin yang tergabung dalam kloter 8 tiba di kampung halaman, disambut meriah keluarga dan kerabat di Aula Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Suasana haru dan penuh syukur menyelimuti tradisi jemaah haji mengenakan surban hingga kalung bunga melati sebagai bentuk rasa syukur. Warga yang memadati halaman Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin menyambut kedatangan jemaah haji yang tergabung di kloter 8. Sejumlah jemaah haji tampak mengenakan turban dan surban sebagai tradisi penanda perjalanan ibadah yang sudah mereka tuntaskan di Tanah Suci. Kedatangan mereka disambut langsung Kementerian Haji dan Umroh bersama pemerintah kota Banjarmasin dan dikalungi untayan bunga melati secara simbolis dalam suasana gembira. Alhamdulillah ibadah lancar, semuanya tidak ada kendala. Ya yang namanya ibadah adalah sedikit-sedikit kan kita. Tapi untuk masalah transportasi sejalan proses ibadah haji semuanya. Jemaah perempuan pun tak kalah menarik perhatian. Mereka mengenakan rangkaian bunga melati segar sebagai aksesori yang menambah hikmat suasana penyambutan. Satu di antara jemaah asal Banjarmasin, Ratnasari bilang, rangkaian bunga melati tersebut sebagai tradisi masyarakat Banjar selain bolang
yakni berbentuk kalung atau rompi bunga melati segar. Ini kalau identiknya khususnya tidak terlalu khusus, cuma sekedar adat, ya, adat orang Banjar. Kalau biasanya adat orang Banjar itu kan pakai kap, ya. Orang yang pakai kap, pakai bolang, pakai haji itu biasanya orang Banjar, Madura, ya. Kemudian orang Makassar, ya kan. Nah, itu hanya sekedar adat. Nah, jadi sekedar penghargaan bagi jamaah untuk diri kita sendiri dan juga orang-orang yang melihat kepada kita. Dengan tibanya 231 jemaah haji kloter 8 ini, total 587 jemaah haji asal Banjarmasin kini telah kembali ke kampung halaman dan berkumpul bersama keluarga. Saida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, ribuan masyarakat dan santri di Kecamatan Cempaka Banjarbaru, Kalimantan Selatan, antusias mengikuti pawai pada Selasa pagi. Kegiatan ini jadi momentum untuk memperkuat syiar Islam, sekaligus membentengi generasi muda dari dampak negatif gadget. Memakai pakaian unik dan islami, sekitar 1.400 gabungan siswa taman kanak-kanak, madrasah hingga masyarakat Cempaka ikuti pawai Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kegiatan tahunan ini bertujuan untuk mengenang kembali perjuangan Islam sekaligus menjadi sarana edukasi bagi para santri. Lalu dilaksanakan pawai seperti ini. Tujuannya untuk mengenang kembali perjuangan umat Islam, dan kalau tidak memperoleh yang melaksanakan, itu siapa lagi? Sementara itu, Wali Kota Banjarbaru Ernalisa Halabi bilang, melalui kegiatan ini, Kecamatan Cempaka bisa terus menjadi benteng spiritual dan pusat syiar Islam yang kuat, sejalan dengan misi pemerintah kota dalam membentuk sumber daya manusia yang berakhlak, religius, dan berkarakter. Mengangkat tema hijrah dari ketergantungan gadget menuju pribadi yang berilmu, Pemkot Banjarbaru berharap generasi muda bisa lebih bijak dalam menggunakan gadget. Kita sadar di era digital ini, budaya syiar Islam harus kita tumbuh kembangkan secara kreatif di tengah umat. Tentunya langkah ini sangatlah penting untuk membentengi generasi muda dari dampak negatif perkembangan teknologi informasi yang terlalu bebas. Namun demikian, teknologi dan gadget diharapkan tidak dijauhi, melainkan diarahkan secara positif sebagai sarana menuntut ilmu serta media dakwah yang menyejukkan sehingga bisa memperkuat ukhuwah Islamiyah. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sementara itu di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, saudara, sejumlah pelajar meramaikan pawai peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah pada Selasa pagi. Meski digelar di tengah banjir, namun tak menyurutkan antusias peserta yang tetap kompak berjalan memakai beragam kostum unik. Meski di tengah banjir, namun tak menyurutkan antusias peserta mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Para peserta merupakan pelajar yang berasal dari sejumlah sekolah menengah pertama dan atas. Mereka kompak berjalan kaki memakai beragam kostum unik dengan berbagai tema. Satu di antaranya pelajar dari SMP Negeri 1 Pontianak yang memakai seragam tentara lengkap dengan replika senjata. Pesan yang ingin disampaikan adalah hijrah perdamaian serta kebebasan untuk negara Palestina. Kami mengundang Ketua LDIPM, Perwakilan Bank Kalbar Syariah, serta Ketua Umum Remaja Mujahidin Kalimantan Barat. Pesannya yang ingin disampaikan Bu dengan kostum ini mungkin Bu? Untuk melakukan pemukulan. Sementara itu, Man 1 Pontianak terlihat memakai beragam pakaian adat khas daerah, baik dari etnis Melayu, Dayak hingga Bugis. Pakaian yang dipakai nih Pak, apa-apa aja kostum Pak? Dari adat mana aja Pak? Lengkap nih Pak, penampilan tempat belajar, tentang lingkungan hidup, yang meski
lengkap nggak Pak? Tari-tari. Berarti ya baju beragam adat di Indonesia Pak ya yang dipakai Pak. Selain beragam kostum unik, peserta juga nampak membawa berbagai replika berukuran raksasa seperti Ka'bah, masjid, tugu digulis, beduk, obor hingga unta. Rute yang dilalui yakni Jalan Jenderal Ahmad Yani, Sultan Abdurrahman, M. Sohor, MT Haryono, dan kembali ke halaman Masjid Raya Mujahidin di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Beralih ke informasi mengenai pendataan lapangan, sensus ekonomi 2026 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan dimulai, ditandai dengan apel siaga. Sejumlah petugas hadir memakai atribut lengkap, siap diterjunkan ke seluruh wilayah kota Banjarbaru. Pimpin apel siaga dan pencanangan sensus ekonomi 2026, Wali Kota Banjarbaru Ernalisa Halabi ingatkan akurasi data statistik sebagai pondasi utama dalam merencanakan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional. Wali Kota mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk terbuka dan memberikan data yang sebenar-benarnya kepada petugas sensus. Kepada petugas yang bersiap turun ke lapangan, Wali Kota berpesan agar selalu menjunjung tinggi profesionalisme, integritas dan kepercayaan masyarakat, serta selalu berkoordinasi dengan pengurus RT dan RW setempat. Pada masyarakat tentunya kita dari pemerintah Kota Banjarbaru melalui lurah dan petugas perangkat paling bawah RT RW bisa mendorong ya untuk masyarakat bisa terbuka memberikan datanya. Oke, baik. Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru mengerahkan 240 petugas yang akan bekerja hingga 31 Agustus dilengkapi atribut khusus berupa rompi dan tanda pengenal. Masyarakatnya kita datangi door to door karena sekarang ini kan lagi giat-giatnya ekonomi digital nih. Ekonomi digital itu kadang-kadang mungkin secara fisik tidak kelihatan, akan tetapi secara kasat mata dan perlu kita gali lagi informasinya, itu perlu kita datangi. Makanya di sini selain usaha, masyarakatnya pun kita datangi. Seorang petugas sensus di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang mengaku telah melakukan berbagai persiapan termasuk proses pemetaan lokasi tugas yang sudah rampung dibagikan dan koordinasi awal dengan ketua RT setempat. Ulun persiapannya lebih ke fisik aja ya, jaga kesehatan gitu biar nanti di lapangan bisa staminanya oke gitu. Kenapa jadi tertarik nih ikut sensus? Karena ingin membangun Indonesia dengan data. Sensus ekonomi ini memiliki dua sasaran utama, yakni tempat usaha fisik dan pemetaan aktivitas ekonomi digital yang saat ini tengah berkembang pesat di masyarakat. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sementara itu, Badan Pusat Statistik terus mematangkan persiapan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di berbagai daerah termasuk di Kalimantan Barat. Kegiatan ini bertujuan mendata seluruh aktivitas usaha di luar sektor pertanian guna mendapatkan gambaran menyeluruh kondisi perekonomian daerah dan nasional. Data hasil sensus ekonomi nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan, meningkatkan daya saing usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Di Kalimantan Barat, sensus ekonomi juga diharapkan mampu memetakan potensi usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar yang menjadi penggerak perekonomian daerah. PPS mengajak seluruh pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dan memberikan data yang akurat saat pelaksanaan sensus ekonomi nanti. Dengan data yang berkualitas, kebijakan pembangunan diharapkan dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kegiatan ekonominya, sektornya apakah ada berubah, strukturnya, apa masih yang terbanyak pertanian atau sekarang industri atau sebagainya. Kita harus potret seutuh mungkin kondisi ekonomi. Tentu dengan melihat masing-masing karakteristik dari setiap kegiatan ekonomi, misalnya pertanian, industri, karakteristiknya seperti apa, pengusahanya seperti apa. Ada beberapa juga catatan kita, pertanyaan tentang masalah kendala dan sebagainya. Itu juga tentu kalau sudah selesai akan menjadi basis dasar untuk kebijakan pembangunan ekonomi secara nasional. Jangan kemana-mana, kami akan kembali hadir dengan informasi seputar kolaborasi AJI, LK3, dan ULM dorong pers inklusif. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi.
Terima kasih Anda masih bersama saya, Melian Tacung dalam Kompas Pagi. Guna meningkatkan kualitas pemberitaan yang ramah terhadap isu keberagaman, sejumlah jurnalis media, arus utama, dan pers mahasiswa mengikuti workshop jurnalisme inklusif. Pelatihan ini difokuskan untuk menyamakan frekuensi dalam membedah topik kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai upaya nyata mencegah stigmatisasi di wilayah Kalimantan Selatan. Sejumlah pers mahasiswa asal Universitas Lambung Mangkurat bersama jurnalis dari berbagai media arus utama mengikuti workshop jurnalisme inklusif di Gedung Rektorat ULM Banjarmasin. Pelatihan selama 2 hari ini difokuskan membedah topik soal kebebasan beragama dan berkeyakinan atau KBB, mengingat pemberitaan yang berperspektif inklusi dan ramah terhadap KBB masih menjadi tantangan besar di wilayah Kalimantan Selatan. Lewat kolaborasi Aji Persiapan Banjarmasin dan Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan atau LK3 yang juga didukung Universitas Lambung Mangkurat, diharapkan pers di tingkat kampus maupun media mainstream perlu memiliki frekuensi yang sama guna mencegah stigmatisasi dalam isu keberagaman. Tujuannya bagaimana isu-isu kebebasan beragama dan berkeyakinan ya juga semakin meluas, terutama juga di kalangan kawan-kawan jurnalis baik media mainstream maupun media kampus ya. Harapannya setelah kegiatan ini mereka memahami bagaimana pemberitaan yang inklusi yang berperspektif KBB ya. Sebagai bentuk implementasi, para peserta tidak hanya mendapatkan teori, namun juga diajak terjun langsung ke lapangan untuk melakukan peliputan nyata isu KBB. Produk jurnalistik yang dihasilkan nantinya akan dievaluasi ketat sesuai dengan kode perilaku yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Dari hasil pelatihan hari ini kita juga ada produk karya jurnalistik nanti yang dihasilkan oleh kawan-kawan peserta, ada terbagi menjadi beberapa kelompok dan harapannya nanti dari produk karya jurnalistik itulah kita bisa menilai apakah karya-karya kawan-kawan ini misalnya sudah sesuai begitu dengan kode etik dan kode perilaku yang ditetapkan oleh Dewan Pers ya paling tidak begitu. Antusiasme tinggi pun ditunjukkan peserta, tidak terkecuali pers mahasiswa. Mereka berharap edukasi mengenai perspektif inklusi ini bisa terus berlanjut sehingga karya jurnalistik kampus bisa ikut memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Jadi hari ini kami belajar banyak hal mulai dari kebebasan beragama, keyakinan dan sebagainya. Depannya ini tidak hanya menjadi pembahasan semata namun dapat kita realisasikan sehingga pandangan masyarakat khususnya di Banjarmasin dapat terbuka lagi lebih luas dan menerima berbagai macam keyakinan, berbagai macam beragama, lebih toleran dan lebih inklusif. Pemberitaan yang inklusif diharapkan dapat menjadi jembatan informasi yang adil bagi seluruh kelompok masyarakat, sehingga pers di Kalimantan Selatan dapat terus menjalankan fungsinya sebagai pilar edukasi dan penjaga toleransi. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi berikutnya, bukan sekedar dakwah mimbar, eksistensi nyata gerakan perempuan Islam di Kalimantan Selatan diwujudkan lewat penguatan kesehatan fisik dan mental. Pada peringatan Milad ke-109 Aisyah, kelompok ibu-ibu dan lansia diajak mematahkan stigma usia lanjut lewat berbagai kreativitas serta aktivitas kebugaran bersama. Peringatan Milad ke-109 Aisyah sekaligus momentum menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah menjadi refleksi penting akan kiprah gerakan perempuan Islam di Kalimantan Selatan. Bukan sekadar dakwah mimbar, eksistensi nyata diwujudkan lewat strategi penguatan kesehatan fisik. Hal itu terlihat dari antusiasme ibu-ibu dan lansia yang memadati halaman Masjid Al-Muslimun, Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar untuk mengikuti senam kebugaran bersama. Organisasi otonom Muhammadiyah ini juga berupaya mematahkan stigma bahwa usia lanjut menjadi batasan untuk tetap berdaya. Melalui pameran produktivitas, para ibu lansia memamerkan kreativitas tinggi, mulai dari kerajinan miniatur masjid berbahan kardus bekas hingga beragam kue. Sebagai upaya merawat solidaritas dan struktur organisasi, panitia turut membagikan apresiasi berupa door prize kepada seluruh peserta. Menariknya, seluruh hadiah ini dihimpun secara swadaya melalui dana urunan sukarela antar ranting sebagai simbol eratnya tali silaturahmi. Tadi kan senam, nah untuk kesehat para ibu-ibunya, kami di sini beberapa banyak yang usianya sudah lansia, jadi supaya sehat
beraktivitas supaya senam Aisyah, namanya itu senam Aisyah bahagia. Di sisi lain, penguatan aspek spiritual dan psikologis juga menjadi indikator utama lewat perlombaan sambung ayat suci Al-Quran. Aktivitas religius ini sejalan dengan upaya medis dalam menjaga kesehatan mental lansia sehingga mereka dapat menjalani hari tua dengan rasa bahagia. Alhamdulillah senang karena di mana jiwa senang akan munculkan kesehatan kita. Jadi untuk memunculkan semangat kita, kalau jiwanya senang otomatis beribadah pun juga komit, gitu kan? Kalau jiwanya sedih kan beribadah tidak komit, hati kita tidak hadir dalam ibadah. Melalui integrasi kegiatan fisik, kreativitas, dan spiritual, peringatan Milad dan Tahun Baru Islam kali ini menjadi role model gerakan sosial. Terutama kelompok perempuan dan lansia tetap mampu menjadi pilar utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan agamis. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kita ke informasi menarik lainnya. Saudara, secangkir kopi menjadi harapan baru bagi anak-anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Sungai Raya. Melalui pelatihan barista, mereka dibekali keterampilan sebagai modal membangun masa depan yang lebih baik saat kembali ke tengah masyarakat. Suara mesin penggiling kopi dan aroma biji kopi segar memenuhi ruang pelatihan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA Kelas 2 Sungai Raya. 6 anak binaan tampak antusias mengikuti pelatihan barista yang digelar Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia PKBI Kalimantan Barat. Selama 3 hari, mereka belajar mengenal jenis kopi, mengoperasikan peralatan, hingga meracik dan menyajikan minuman layak jual. Bagi mereka, pelatihan ini bukan sekedar belajar membuat kopi, namun juga menumbuhkan kepercayaan diri dan harapan untuk memiliki pekerjaan saat bebas nanti. Ya, melihat minat ataupun keterampilan yang telah diberikan pada mereka, mereka sangat antusias sekali. Mereka bahkan tidak mengira bahwa mereka ternyata bisa mendapatkan pelatihan barista seperti keinginan mereka yang sebelumnya kelihatannya ini tidak mungkin mereka dapatkan. Tapi dengan program dari PKBI, di program inklusi ini bekerja sama dengan LPKA, kita mewujudkan keinginan apa yang menjadi cita-cita dan impian mereka. Pelatihan dipandu langsung oleh praktisi kopi dan pemilik usaha kedai kopi di Pontianak. Peserta diajarkan keterampilan dasar yang dapat menjadi bekal memasuki dunia kerja. Itu kita meliputi dari sisi bagaimana teman-teman di LPK itu untuk mengoperasionalkan mesin layaknya mereka sebagai barista, yaitu mesin espresso, bagaimana pengelolaan di dalam bar. Nah, tentunya tidak lupa kita tambahkan untuk attitude mereka dalam menangani customer. Untuk pengelolaan mesin, mereka bisa menghandle layaknya mesin komersil seperti di coffee shop pada umumnya, yaitu espresso mesin, grinder elektrik, atau grinder manual, terus kopi-kopi manual brew. Pelatihan rencananya akan dilanjutkan dengan berbagai bidang keterampilan lain, termasuk sektor otomotif yang banyak diminati warga binaan. Dion Setiawan, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Jangan kemana-mana, kami akan kembali hadir usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih bersama saya, Melian Tacung dalam Kompas Pagi. Saudara, jika Anda tidak sempat menyaksikan informasi utama Kompas Pagi edisi hari ini, berikut kami hadirkan kembali untuk Anda. Peristiwa menggegerkan warga di Jalan Suryanta, Perumahan Geraha Indah, Samarinda. Seorang mahasiswi menjadi korban penembakan menggunakan senapan angin oleh mantan kekasihnya. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat malam 12 Juni 2026. Korban saat itu baru pulang kuliah dan baru selesai membuang sampah. Namun setelahnya korban ditembak dengan jarak hanya 20 meter. Akibatnya korban alami luka di bagian kepala dan kini mendapat perawatan intensif. Pelaku diduga sudah memantau korban sejak beberapa hari terakhir. Bahkan pelaku terekam kamera pemantau warga saat hendak melancarkan aksinya dengan membawa senapan angin. Usai menembak korban, pelaku terlihat kabur dan senapan angin diduga dibuang di dekat lokasi kejadian.
Pelaku nembak itu dari kesaksian kakak ipar saya dari atas itu, Mas. Oh, dari atas itu ya. Berarti jaraknya hanya berjarak berapa nih? Ada 20 meter. Sekitar 10 sampai 20 meter lah ini, Mas. Dari cerita si korban, dia memang pernah punya hubungan. Cuman sekarang sudah enggak. Saat ini sudah boleh pulang dari rumah sakit, cuman saya rasa masih ada trauma yang lumayan serius, Mas. Kurang dari 24 jam jajaran Polsek Samarinda Ulu menangkap pelaku pada Sabtu dini hari. Pelaku mengakui perbuatannya lantaran sakit hati karena diputus oleh korban. Ia pun mengakui aksinya sudah direncanakan. Modus pelaku dari kejadian kemarin, pelaku mengikuti korban sepulang dari kegiatan. Motifnya adalah sakit hati karena si pelaku diputus hubungan oleh korban. Jadi status mereka ini berpacaran, tidak terima dengan keputusan yang diambil oleh korban. Akhirnya pelaku merencanakan aksi penembakan. Pelaku kini ditahan di ruang tahanan Mapolsek Samarinda Ulu dan terancam pidana 9 tahun penjara. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Beginilah kondisi Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Selasa pagi. Akses utama yang kerap padat dilalui masyarakat ini tergenang banjir cukup tinggi. Salah satu warga, Joni, menyebut banjir terjadi sejak pukul 2 dini hari, usai hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur sejak malam. Jika tidak kembali hujan, biasanya air akan surut di atas pukul 12 siang. Hujan kan air pasang aja kan? Dari subuh. Dari subuh tuh, Pak? Hujan tuh dari... Ada berhenti dari semalam hujannya. Ada berhenti ntar hujan lagi. Tadi banyak kayak kendaraan mogok tuh, Pak, ya? Rata-rata banyak. Itulah. Baru ulang kedua kali nih. Tapi ini udah reda, cuman air masih, Pak, ya? Cuma masih airnya. Banjir mengganggu mobilitas warga karena di beberapa titik hingga mencapai 60 cm. Ini Pak tadi, Pak. Jatra, garis 2. Tadi lewat Ayani seperti apa tadi, Pak? Lewat Ayani tadi, Pak. Banjir. Tapi motor enggak mogok, Pak, ya? Aman pula. Berarti mau pergi kerja tadi, Pak? Atau siapa, Pak? Ngawas. Oh. Kebersihan jalan. Tidak hanya di kawasan Jalan Ahmad Yani, banjir juga menggenangi sejumlah ruas jalan lainnya, seperti Jalan Purnama, Jalan Gusti Hamzah, Jalan Putri Chandramidi, hingga Jalan Tuku Umar. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Mahasiswa membakar tumpukan spanduk ini lantaran kecewa tak ada anggota DPR RI asal Kalimantan Selatan yang datang saat aksi penyampaian aspirasi mereka di depan DPRD Kalsel pada Senin siang. Suasana sempat memanas saat mahasiswa terus mendesak anggota DPRD untuk memastikan kehadiran ke-11 anggota DPR RI asal Kalsel karena mereka dinilai punya wewenang di tingkat pusat. Penolakan pada program makan bergizi gratis dan koperasi merah putih jadi tuntutan utama. Namun massa sengaja belum membahas poin tuntutan secara mendalam karena memilih menunggu kehadiran anggota DPR RI Dapil Kalsel. Yang kami hari ini menandakan bahwa kami benar-benar ingin mendesak, kami benar-benar ingin menyampaikan sebuah pesan kepada DPR RI Dapil Kalimantan Selatan bahwa kami ingin berbicara, ingin berdialog, ingin berdialektika bersama DPR RI Dapil Kalimantan Selatan. Sementara itu, Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian Haka bilang keterbatasan waktu jadi alasan tak hadirnya wakil rakyat dalam aksi tersebut. Namun mereka sepakat akan mengundang kembali 11 anggota DPR RI Dapil Kalsel yang dijanjikan akan datang pada hari Kamis. Untuk mengundang 11 Kalimantan Selatan. Mantap itu tidak mungkin semuanya pasti hadir, tapi undangan tetap kita undang ke 11-nya karena mewakili tuntutannya tadi. Dan ini adalah ranahnya pusat semua. Yang tuntutannya itu adalah menyangkut masalah bukan pusat semuanya. Jadi kita hanya mempresentasi, menyampaikan, tapi beliau mendatangi langsung kepada anggota yang mewakili dapil di Kalimantan Selatan. Dalam aksi ini mahasiswa juga menolak revisi Undang-Undang Polri, menuntut pemerintah batalkan kenaikan harga BBM dan mendesak pemerintah prioritaskan pendidikan. Mahasiswa sempat melakukan aksi diam selama 20 menit sebagai bentuk protes berhadapan dengan polisi lalu membubarkan diri dengan tertib. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Suara mesin penggiling kopi dan aroma biji kopi segar memenuhi ruang pelatihan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2 Sungai Raya. 6 anak binaan tampak antusias mengikuti pelatihan barista yang digelar Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia PKBI Kalimantan Barat. Selama 3 hari, mereka belajar mengenal jenis kopi, mengoperasikan peralatan, hingga meracik dan menyajikan minuman layak jual. Bagi mereka, pelatihan ini bukan sekedar belajar membuat kopi, namun juga menumbuhkan kepercayaan diri dan harapan untuk memiliki pekerjaan saat bebas nanti. Ya, melihat minat ataupun keterampilan yang telah diberikan pada mereka, mereka sangat antusias sekali. Mereka bahkan tidak mengira bahwa mereka ternyata bisa mendapatkan pelatihan barista seperti keinginan mereka yang sebelumnya kelihatannya ini tidak mungkin mereka dapatkan. Tetapi dengan program dari TKBI, di program inklusi ini bekerja sama dengan LPKA, kita mewujudkan keinginan apa yang menjadi cita-cita dan impian mereka. Pelatihan dipandu langsung oleh praktisi kopi dan pemilik usaha kedai kopi di Pontianak. Peserta diajarkan keterampilan dasar yang dapat menjadi bekal memasuki dunia kerja. Itu kita meliputi dari sisi bagaimana teman-teman di LPK itu untuk mengoperasionalkan mesin layaknya mereka sebagai barista, yaitu mesin espresso, bagaimana pengelolaan di dalam bar. Nah, tentunya tidak lupa kita tambahkan untuk attitude mereka dalam menangani customer. Untuk pengelolaan mesin, mereka bisa menghandle layaknya mesin komersil seperti di coffee shop pada umumnya, yaitu espresso mesin, grinder elektrik, atau grinder manual, terus kopi-kopi manual brew. Pelatihan rencananya akan dilanjutkan dengan berbagai bidang keterampilan lain, termasuk sektor otomotif yang banyak diminati warga binaan. Dion Setiawan, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Saudara, itu tadi informasi terakhir yang menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan terus Kompas Pagi dan program menarik lainnya hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Akhir kata, saya Melian Tacung, mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.